Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Kamaludin dari kelas 2B D4 Teknik Informatika dengan NIM 231524056, dan di sini saya bersama teman saya yaitu Dafa Fauzi Nugraha dengan NIM 241524036 dan juga Muhammad Lutfi dengan NIM 241524054. Di sini kita akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar matematika discrete dengan topik sistem inferensi kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan cyber, khususnya judi online. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, ada 3 faktor yang secara konsisten membuat pemberantasan judi online ini lebih jauh sulit daripada yang terlihat. Pertama adalah faktor mesin, yang dimana kenyataan bahwa sebagian server situs judi berada di luar yurisdiksi Indonesia seperti di Kamboja. Kedua, ada faktor metode, seperti penggunaan cryptocurrency atau metode pembayaran tersamarkan yang membuat aliran uang jauh lebih sulit dilacak. Lalu yang ketiga, ada peran influencer atau promotor yang menyebarkan tautan ke publik secara masif melalui media sosial. Nah, lalu selanjutnya ada rantai inferensi penegakan hukum. Baik, setelah tadi Ihsan menjelaskan akar masalah yang membuat penanganan judi online itu begitu kompleks, saya akan melanjutkan dengan bagaimana pendekatan komputasi dapat membantu memecahkan persoalan tersebut. Karena masalah utamanya terletak pada sulitnya memastikan hubungan sebab akibat secara konsisten. Kita memerlukan cara untuk memformalkan aturan hukum ke dalam struktur logis yang bisa diproses secara sistematis. Dan inilah yang membawa kita masuk ke pembahasan mengenai first order logic. Jika kita melihat regulasi seperti UU ITE, bahasanya cenderung naratif, panjang, dan seringkali multitafsir. Ini membuat proses penajaman aturan hukum menjadi keputusan teknis di lapangan tidak selalu konsisten. First order logic menawarkan pendekatan yang berbeda. Ia memaksa setiap aturan hukum ditulis dalam bentuk hubungan sebab akibat yang eksplisit, sehingga tidak ada ruang abu-abu dalam proses inferensi. Nah, dalam proyek ini, kami menerjemahkan elemen-elemen kunci hukum ke dalam bentuk predikat, fakta, dan aturan yang sifatnya matematis dan presisi. Dengan cara ini, sistem dapat secara otomatis mengevaluasi apakah sebuah kasus memenuhi kriteria tertentu, apakah sebuah situs termasuk kategori ilegal, apakah seseorang memenuhi syarat sebagai pelanggar, dan apakah tindakan penegakan hukum layak dikeluarkan. Nah, mekanisme inferensi otomatis ini juga memudahkan kami melakukan uji skenario secara cepat melalui antarmuka yang nantinya akan diperlihatkan pada bagian demo. Intinya, FOL ini membantu menjembatani kesenjangan antara bahasa hukum yang kualitatif dan kebutuhan analitik yang kuantitatif. Kami menerjemahkan setiap elemen penting dari domain judi online, mulai dari kategori situs, lokasi server, identitas promotor, sampai ke metode transaksi ke dalam bentuk fakta yang tentunya eksplisit. Nah, totalnya ada lebih dari 15 fakta dasar yang mewakili kondisi lapangan secara terstruktur. Selain fakta, kami juga merumuskan 8 aturan logika utama yang menjadi inti dari sistem inferensi. Aturan-aturan ini tidak hanya mencakup definisi dasar, tetapi juga menggambarkan rantai kausalitas lengkap, mulai dari pemblokiran akses oleh Kominfo, penentuan pelanggaran UU ITE bagi promotor, sampai ke rekomendasi tindakan penegakan hukum oleh Polri. Semua aturan ini ditulis dalam bentuk relasi predikat yang bersifat generik, sehingga logika yang berlaku tidak terikat pada satu kasus saja, tetapi dapat diterapkan pada berbagai skenario dengan pola yang sama. Struktur ini dimulai dari penentuan legalitas situs, lalu bergerak ke level promotor, dan diakhiri dengan keputusan penegakan hukum terhadap individu. Dalam tahap pertama, jika sebuah situs memiliki konten perjudian, maka secara logis, sistem menetapkan bahwa status situs tersebut ilegal dan harus diblokir oleh Kominfo. Lalu, pada tahap kedua, seseorang dapat dinyatakan melanggar UU ITE jika ia terbukti mempromosikan situs yang statusnya harus diblokir oleh Kominfo. Lalu yang ketiga, seseorang yang melanggar UU ITE kemudian diarahkan kepada tindakan penegakan hukum yang berupa rekomendasi penangkapan atau pemeriksaan oleh Polri. Selanjutnya, ada unifikasi. Sebelum sistem dapat mengambil keputusan dari rantai tadi, ada satu mekanisme fundamental dalam prolog yang harus terjadi dahulu, yaitu unifikasi. Unifikasi bekerja untuk mencocokkan ekspresi logika dengan variabel ekspresi yang memiliki konstanta, sehingga keduanya menjadi identik dan dapat diproses lebih lanjut. Di laporan kami mencontohkannya lewat kasus Denny Chuan. Ketika sistem menerima query seperti melanggar UU ITE Denny Chuan, prolog akan mencoba mencocokkan antara pernyataan query tersebut dengan aturan yang ada. Salah satunya adalah rule yang berbentuk melanggar UU ITE antara ekspresi query dan aturan tersebut. Yang membedakan hanyalah argumennya yang disebut most general unifier, dan setelah variabel itu terikat, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah premis dalam aturan, yaitu promosi, situs, dan status blokir benar-benar terpenuhi. Lalu selanjutnya ada pembuktian resolusi. Setelah unifikasi bekerja, kami membuktikan validitas rantai penalaran tadi yang menggunakan metode resolusi, yaitu teknik pembuktian dengan pendekatan proof by contradiction. Intinya, untuk membuktikan bahwa sebuah kesimpulan itu benar, kita justru berangkat dari asumsi bahwa kesimpulan
kesimpulan itu salah. Lalu, melihat apakah asumsi tersebut menyebabkan kontradiksi. Misalkan, jika hipotesisnya adalah Denny melanggar UU ITE, maka kami mulai dengan mendiskusikan untuk negasinya, yaitu Denny tidak melanggar UU ITE. Kemudian kami gabungkan himpunan klausa ini dengan aturan berbasis CNF dan fakta yang relevan, seperti bahwa situs dipromosikan Denny diblokir dan bahwa ia tercatat sebagai promotor. Seiring proses resolusi dilakukan, klausa-klausa yang bertentangan akan saling mengeliminasi, hingga akhirnya tersisa klausa kosong. Dalam logika, ditemukannya klausa kosong berarti sistem telah menemukan kontradiksi, yang artinya asumsi awal Denny tidak melanggar UU ITE itu adalah salah. Dengan demikian, kesimpulan bahwa Denny melanggar UU ITE terbukti secara logis. Demikian presentasi yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa dilihat pada layar bahwa knowledge base berhasil dimuat itu artinya semua rule sudah aktif. Nah, saya mulai dari tombol pertama dulu, yaitu identifikasi situs ilegal. Logika di balik tombol ini cukup sederhana. Jika kontennya judi, maka status otomatis ilegal. Nah, ketika tombol ini ditekan, prolog mengembalikan semua situs yang memenuhi rule itu. Nah, tombol kedua menjalankan rule risiko tinggi, di mana logikanya adalah situs ilegal dengan server di luar negeri akan dikategorikan sebagai high risk. Jadi outputnya hanya mengambil subset dari situs ilegal yang servernya berada di Kamboja atau Filipina. Tujuan rule ini adalah membedakan tingkat ancaman berdasarkan lokasi server. Nah, tombol ketiga adalah deteksi pencucian uang. Rule yang digunakan adalah jika sebuah situs menggunakan cryptocurrency atau metode transaksi tersamarkan, maka sistem menandainya sebagai indikasi pencucian uang. Nah, ketika ditekan, hasilnya menampilkan situs yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, tombol keempat adalah whitelist. Logikanya berkebalikan dari rule yang pertama. Situs yang tidak memiliki ciri-ciri perjudian, maka akan dianggap aman. Nah, ini juga ngebuktiin bahwa logika sistem itu tidak hanya menandai pelanggaran, tetapi juga bisa mengidentifikasi dari entitas-entitas yang bersih. Nah, lanjut ke tombol kelima, menjalankan rule tindakan Kominfo. Rule ini berasal dari chaining pertama, jadi jika situs ilegal, maka Kominfo harus memblokir aksesnya. Nah, ketika saya pencet, daftar situs yang diblokir langsung muncul, membuktikan bahwa rule chaining pertama itu berjalan. Nah, tombol ke-6 menjalankan rule pelanggaran UU ITE. Nah, logikanya sekarang seseorang dianggap melanggar UU ITE jika ia mempromosikan situs yang sudah berada dalam kategori blokir. Jadi prolog melakukan unifikasi antara variabel promotor dan juga situs dan mengembalikan semua individu yang memenuhi pola tersebut. Nah, tombol ke-7 itu menjalankan rule tindakan Polri. Ini adalah tahap akhir dari chaining. Siapapun yang melanggar UU ITE secara otomatis direkomendasikan untuk diperiksa atau ditangkap oleh Polri. Nah, output dari tombol ini adalah nama tersangka yang telah melewati seluruh rantai logika. Nah, tombol ke-8 menjalankan rule sanksi perbankan. Nah, jika sistem mendeteksi indikasi pencucian uang pada situs tertentu, maka situs tersebut direkomendasikan untuk pembekuan rekening. Nah, logikanya memanfaatkan hasil dari rule yang ketiga tadi. Untuk memenuhi komponen evaluasi terakhir, jadi saya jalankan satu query manual. Misalnya saya ketik di sini server di situs Kamboja. Hasilnya langsung muncul di tabel yang membuktikan bahwa sistem tidak hanya bisa menjalankan tombol preset, tapi juga bisa menerima query manual secara bebas yang bisa ditulis oleh user gitu. Dan ini sekaligus memperlihatkan bahwa semua predikat di knowledge base bisa diuji secara fleksibel, bukan hanya melalui UI. Nah, dengan demonstrasi ini terlihat bahwa seluruh rule yang sudah kami bangun, baik identifikasi, klasifikasi risiko, deteksi pencucian uang, hingga rantai penegakan hukum, semuanya sudah bekerja secara konsisten. Setiap tombol yang ditekan sebenarnya memanggil satu role dari first order logic yang sudah kami rancang dan dihubungkan langsung ke backend Prolog, sehingga aplikasi benar-benar menjalankan inferensi otomatis seperti yang diminta dalam tugas besar ini. Salah satu batasan utamanya adalah sifatnya yang biner. FOL hanya mengenal benar atau salah, padahal dalam konteks hukum cyber, banyak kasus yang tidak sepenuhnya hitam putih. Selain itu, FOL tidak mengenal konsep niat atau mens rea. Terakhir, Prolog bekerja di bawah asumsi closed word assumption, di mana segala sesuatu yang tidak ada dalam database dianggap tidak benar. Ini berarti situs judi baru yang belum terdaftar akan dianggap aman oleh sistem. Padahal kenyataannya berpotensi bahaya. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa meskipun FOL sangat cocok sebagai fondasi penularan, ia tetap perlu dilengkapi dengan mekanisme lain jika ingin menangani kasus dunia nyata secara komprehensif. Berdasarkan hasil inferensi dan analisis terhadap pola kejahatan yang muncul dari knowledge base kami, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa dipertimbangkan. Pertama adalah pengembangan sistem automated crawling
untuk mendeteksi situs dengan konten perjudian secara real time. Dengan mengombinasikan deteksi konten dan logika rule one, pemerintah dapat melakukan pemblokiran lebih cepat sebelum situs tersebut mendapatkan trafik yang besar. Kedua adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap dompet kripto yang mencurigakan, karena banyak situs ilegal menggunakan metode pembayaran berbasis aset digital. Deteksi aliran dana abnormal dapat membantu menemukan pola pencucian uang lebih awal. Dan yang terakhir adalah menindak promotor secara lebih serius. Rantai inferensi kami menunjukkan bahwa promotor memiliki peran krusial dalam mempercepat penyebaran situs, sehingga memutus rantai promosi dapat memiliki dampak besar dalam menurunkan angka korban. 3 rekomendasi ini sejalan dengan hasil logika yang dihasilkan sistem kami dan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum cyber.